Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Wahyuning Tias Elvizar dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan mencontohkan bentuk pembelajaran melalui DAI. Di sini saya akan memberikan contoh pembelajaran tentang prosedur teks, di mana prosedur teks memiliki tujuan untuk memberitahu langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Jadi, langsung saja saya contohkan bagaimana pembelajaran daring dengan materi prosedur teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pagi. Gimana harinya kalian? Biasa aja. Baik sekali. Mantap. Baik banget. Oh ya Allah, alhamdulillah. Mantap. Yang lainnya kayak gimana? Baik. Baik. Oke. Udah pada mandi kan? Udah. Sudah, Mem. Oke. Hari ini saya mau menjelaskan tentang prosedur teks. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu apa itu prosedur teks? Belum. Saya nggak pernah dengar. Belum ya? Oke. Belum, Ibu. Tapi lupa. Pernah Ya. lupa. Kalau belum, ini akan saya jelaskan tentang apa itu prosedur teks. Tapi sebelumnya ada 5 dari prosedur teks. Yang pertama, definition of prosedur text. Kedua, karakter of prosedur text. Ketiga, type of prosedur text. Keempat, structure of prosedur text. Kelima, example of prosedur text. Ini saya ngejelasinnya terlalu cepat atau enggak? Enggak, suaranya terlalu kecil. Enggak, Bu. Suaranya terlalu kecil ya? Iya. Ini kayaknya kamu yang kurang dengerin. Yang lainnya baik-baik saja. Oke, lanjut. Definition. Kok nyandet-nyandet ya, Mem? Apa? Nyandet-nyandet, Mem. Nyandet-nyandet. Wifi-nya jelek, Mem. Aduh. Yang lainnya kok nggak protes, kamu sendiri yang protes. Ini masih jelek sinyalnya nggak kan? Enggak, Mem. Ya, lanjut. Lanjut ya. Apa itu prosedur teks? Jadi prosedur teks itu merupakan salah satu bentuk teks bahasa Inggris yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan kalau prosedur teks itu salah satu jenis teks bahasa Inggris yang di dalamnya memuat cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi kita bisa menemukan jenis teks ini pada kemasan makanan, obat, benda-benda elektronik, resep makanan, dan lain-lain. Jadi tujuan dari teks prosedur ini untuk menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut. Karakter lanjut. Ya. Yang pertama, bisa menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, add 2 spoons, cook with low heat, blend the spice, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan action verb, contohnya add, put, atau turn. Yang keempat, menggunakan numbering, contohnya first, second, and third. Selanjutnya, menggunakan conjunction, kata penghubung, contohnya next, then, and while. Dan terakhir, menggunakan adverbs, kata keterangan, untuk memperjelas tahapan yang dilalui, contohnya correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, dan lain sebagainya. Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut ya. Type of procedure text. Prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use camera, how to use rice cooker. Yang kedua, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu, misalnya how to play guitar, how to make brownies. Yang ketiga, prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup, misalnya how to be successful in life, how to make yourself happy. Jadi, ada beberapa tipe untuk prosedur teks dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya,
Struktur of procedure text. Dalam membuat suatu procedure text, ada struktur yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, goal atau aim, tujuan. Umumnya, dalam procedure text, tujuan itu sudah dicantumkan pada judul atau headline-nya. Contohnya, how to make simple fried rice, atau cara membuat nasi goreng sederhana. Selanjutnya ada materials, bahannya. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti materials, tools, atau ingredients ketika menyebutkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan sebuah prosedur. Jika prosedur teks menyangkut tentang makanan atau minuman, biasanya kita menyebutnya ingredients. Jadi bahan-bahan yang perlu kita gunakan itu kita sebutnya ingredients. Selanjutnya ada step atau methods, langkah-langkah atau metode. Bagian ini menerapkan langkah atau cara tindakan untuk mencapai hasil atau tujuannya. Jadi kita bisa menggunakan urutan seperti first, second, third, dan seterusnya. Atau bisa juga menuliskan angka sesuai urutannya. Kita juga bisa menggunakan penghubung seperti then, after, atau next, dan lain-lain. Jadi setelah kita menuliskan sesuatu, mau ke selanjutnya, kita bisa menggunakan next atau after that. Setelah itu yang terakhir ada result, hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Oke, kita lanjut untuk example of procedure text. Saya memakai contoh untuk how to make fried rice, atau cara membuat nasi goreng. Di sini yang pertama seperti yang sudah dijelaskan ada ingredients dan cara-cara untuk membuatnya. Di sini tuh kita memerlukan bahan-bahan cara membuat nasi goreng. Salah satu contohnya aja ya, cara ingredient ininya. Yang pertama kita siapkan a bowl of white rice, atau kita menyiapkan nasi putih. Kalau misalkan kalian doyan telur, kalian bisa menggunakan telur. Kita menggunakan 2 telur. Setelah itu ada bawang putih dan juga bawang merah. Dan ini ada beberapa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Setelah itu stepnya. Yang pertama, blend garlic, shallot, chives, and salt until smooth. Jadi kita ngeblend bawang putih, bawang merah, cabai, sama garam sampai halus. Itu caranya. Jadi caranya itu harus sesuai yang kita gunakan, harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya itu bukan stepnya. Nah, dari beberapa ini apa sudah dimengerti? Sudah. Sudah. Gampang ya untuk cara membuat kayak gini prosedur teksnya. Sekali. Nah, dari Gampang sekali. gimana? Ini berarti misalnya saya nggak mau bikin nasi goreng, saya maunya bikin teh, caranya sama, Mem? Sama, tinggal kalian harus tahu enggak aja dong. caranya. Terus bahan apa yang dipakai untuk membuatnya. Pokoknya harus tahu cara-caranya, ingredient, stepnya harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa kamu bikin. Gimana sih Mbak Pom ini? Ya maaf, saya nggak tahu, saya nggak pernah mendengar prosedur teks sebelumnya, makanya saya tanya, Mem. Saya kan masih newbie. Oke, Ya, kalau ya, sekarang kan Bapak masih newbie. Kalau udah tahu caranya sekarang udah tahu ya. Ya, Ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan. Ini tuh nasi goreng, mantap. Ingredientnya harus Mem, tahu, terima cara kasih. bikin teh tadi kayak gimana. Harus punya teh, harus punya gula kalau ingin yang manis. Kalau ingin tawar ya nggak usah apa-apa. Mem kalau nggak ada nasinya bisa jadi nasi goreng nggak? Nggak bisa, kamu jangan bercanda. Oh gitu ya. Masak angin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mem ini harus nasi putih, dah, Mem. Kalau nasi jago nggak boleh, Mem. Beda, itu bukan nasi goreng nanti jadi. Harus nasi goreng, nasi putih. Ya Mem, you're welcome. Oke, sudah dipahami ya? Sudah Ya. Kak. Ya, semoga apa yang sudah saya kasih tahu ini, saya share kepada kalian, semoga bermanfaat ya. Ilmunya bisa masuk gitu ya. Ya, Mem. Ya. Ya, terima Mem, kasih terima waktunya, kasih. attention-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dadah Mem. Pagi, Mem. Dadah. Dadah Mem. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Sama-sama.
Thank you for watching.